بالله الذي نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون صدق الله العظيم. Kaum muslimin sidang jamaah subuh rahimakumullah, marilah kita sambil beriktikaf senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberi kesehatan. Kesehatan itu mahal. Baru terasa mahal kalau sudah merasa sakit. Walaupun sakitnya gigi. Sudah tidak bisa makan, terasa betapa mahalnya kesehatan. Kita masih diberi kekuatan untuk bisa hadir memenuhi panggilan Allah untuk sholat subuh secara berjamaah. Banyak orang dipanggil tapi tak datang-datang juga. Kita diberi kesempatan itu. Kita diberi kekuatan, dilimpahkan rahmat dan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Sering kita mencoba menilai karunia Allah itu dengan harta. Ada rumah, ada kendaraan, ada lapangan kerja. Tetapi sesungguhnya nikmat karunia Allah itu kecil sekali kalau dinilai dengan harta dan kekayaan itu. Nikmat yang paling besar adalah nikmat iman, keyakinan, ketakwaan, dan itu tidak bisa dimisalkan atau ditamsilkan dengan harta dan kekayaan. Bersyukur kita ini karena kita masih istiqamah dalam keimanan dan ketakwaan. Kemudian selawat salam mari sama-sama kita sampaikan kehadiran Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sekaligus Rasul yang menjadi contoh teladan, yang memberikan bimbingan, memberikan petunjuk kepada seluruh umat manusia, termasuk kita yang hadir di subuh ini. Apa petunjuknya? Apa contoh teladannya? Petunjuk dan contoh teladan Rasulullah SAW itu sekarang ini terekam dalam sejumlah kitab hadis. Bisa hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan Nasa'i, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, Musnad Imam Ahmad, Mustadrak dan lain-lain sebagainya. Itu semua adalah rekaman perjalanan kehidupan Rasulullah SAW 14 abad yang lalu.
perkataan Nabi terekam. Diriwayatkan oleh sahabat. Itu menjadi contoh teladan, petunjuk bagi kita. Apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Bisa di masjid Nabi berkata sesuatu, bisa di rumah, bisa berdakwah, bisa di pasar, bisa di medan perang. Semua yang dikatakan Nabi itu adalah sunnah Rasulullah SAW. Inilah yang dikenal dengan sunnah qauliyah. Tapi ada juga perbuatan Nabi, aktivitas Nabi. Sama. Di rumah tangga Nabi. Berinteraksi Nabi dengan sahabat. Di pasar, berdakwah, memimpin negara. Di medan perang. Perilaku af'al Rasulullah SAW itu juga menjadi sunnah. Menjadi petunjuk, menjadi bimbingan, contoh teladan kita juga. Ini yang kita kenal dengan sunnah fi'al. Nabi juga menyetujui praktik sahabat, karena Nabi itu punya sahabatnya banyak sekali. Walaupun kita tidak pernah ketemu dengan sahabat, tidak pernah ketemu Nabi, tapi kita tahu perilaku sahabat itu. Kita tahu aktivitas sahabat itu melalui periwayatan-periwayatan tadi. Perbuatan-perbuatan sahabat itu juga disetujui oleh Nabi bahwa perbuatan itu adalah perbuatan yang baik. Dan itu juga menjadi contoh teladan, menjadi pedoman juga di dalam kehidupan kita. Inilah yang dikenal dengan sunnah qauliyah. Jadi jangan ragu untuk mencari pola hidup di dunia ini. Kenapa kita sering cari pola yang lain? Kita cari mencontoh tradisi kebiasaan yang lain. Padahal kita punya khazanah, punya petunjuk. Kita punya Al-Quran, kita punya sunnah. Dan itulah yang menjamin kehidupan kita selama hidup di dunia dan di akhirat. Kita harus memiliki komitmen untuk menjalankan pesan Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Terima kasih Ustaz Zul. Syukur jazilan Ustaz. Kalau Ustaz Zul tidak kasih tempat, saya ulang. Tidak kasih waktu. Walaupun ini tidak lama, sekitar 15-20 menit atau 30 menit, saya bahasa bisa. Pak Imam, pengurus masjid, walaupun saya sering lewat masjid ini, tadi seingat saya baru pertama saya salat di masjid ini. Barakah masjid yang mulia dan terhormat. Hadirin hadirat jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Manusia ini diberi kehidupan oleh Allah di dunia. Tujuannya satu. Kita harus tahu hakikat Allah ciptakan kita, Allah berikan kehidupan kita di dunia ini. Yang kadang-kadang orang lupa dengan hakikat kehidupan. Apa tujuan Allah ciptakan kita ini? Satu tujuannya, pengabdian kepada Allah, ibadah kepada Allah. Tak ada tujuan lain. Jadi sekali lagi, jamaah Arafah, jamaah subuh, hanya satu tujuan kita Allah ciptakan kita di dunia ini, untuk mengabdi kepadanya, beribadah kepadanya, melaksanakan perintahnya dan meninggalkan seluruh larangannya. Yang akhirnya apa? Kita itu akan kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, menjadi hambanya, dan Allah akan masukkan kita ke dalam surganya. Sebagaimana yang Imam bacakan tadi, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Kita ini punya jasad, punya jiwa, punya ruh.
Jasad ini bisa saja setelah ruh berpisah, itu jasad tidak ada lagi. Bisa saja setelah kita dimasukkan di dalam makbarah kubur, itu tidak lagi seperti ini. Kita bisa lihat, kita bisa dengar, kita bisa makan, kita bisa merasa, bisa ngopi, tidak bisa lagi. Kalau sudah masuk ke liang kubur, selesai itu fisiknya. Tetapi yang tidak pernah selesai dan tidak pernah mati adalah jiwa. Rasulullah SAW sudah berpisah jasad dengan jiwa. Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib sudah selesai. Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal sudah terpisah dia jasad dengan ruhnya dan jiwa. Tetapi Rasulullah SAW itu qaulan fi'lan taqriran itu masih hidup. Kita seperti ini karena kita konsisten mengikuti sunnah Rasulullah. Kita tidak pernah ketemu Imam Syafi'i rahimahullah, tidak pernah ketemu. Imam Syafi'i sudah wafat, sudah meninggal. Tetapi jiwa Imam Syafi'i masih hidup. Kita salat, kita puasa, kita membaca tazkirah dan seterusnya. Harus merujuk kepada hasil-hasil karya Imam Syafi'i. Ahmad bin Hanbal juga sudah meninggal. Tapi jiwanya itu masih hidup. Coba kita bandingkan dengan kita. Orang-orang yang hidup sekarang ini, mungkin para ulama-ulama yang ada di Aceh, mereka sudah berpisah jasad dengan ruh. Tapi jasanya, pikirannya, ilmunya masih hidup. Dan ternyata yang hidup tidak pernah mati adalah an-nafs, jiwa. Maka Allah panggil, tidak dia panggil jasad itu. Yang dia panggil adalah ya ayatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Wahai jiwa-jiwa yang bersih, yang tidak ada lagi penyakit hati di dalamnya. Kalau fisik selesai pisah jasad dengan ruh, selesai penyakit fisik itu. Ada diabetes, kalau sudah meninggal selesai diabetesnya. Ada kabur matanya, kalau sudah jasad berpisah dengan ruh, selesai kaburnya. Tidak ada lagi dia. Operasi ginjal, operasi jantung, kalau sudah selesai pisah jasad dengan ruh, selesai penyakit itu. Tetapi jiwa itu tidak pernah selesai. Dia hidup terus. Ulama-ulama dulu di Aceh juga begitu. Ya, mungkin setelah kemerdekaan Al-Mukarram Abdullah Ujung Rimba, beliau sudah wafat, tapi pikirannya, ilmunya masih ada. Tengku Abu Hasan Kungkali, Mudawali Al-Khalidi, Abu Dawud bin semuanya masih ada. Jiwa, pikiran dan ilmu. Nah, sekarang kita ini, apa yang mau kita tinggalkan yang bisa hidup? Hadirin sedang jamaah subuh rahimahullah. Jadi Allah beri petunjuk Quran, Nabi Muhammad SAW beri petunjuk melalui sunnah. Kadang-kadang kita itu lupa. Semangat itu naik turun untuk patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dalam surah Fussilat yang tadi saya bacakan, itu ada satu sikap yang sering atau mungkin jarang diingat, jarang diperhatikan oleh setiap pribadi muslim. Jadi topik subuh kita hari ini, sikap itu mau kita sampaikan. Karena manusia ini penuh dengan godaan di hidupannya. Godaan akan hartanya, godaan akan wanita, godaan akan kedudukan jabatan. Itu godaan itu tidak pernah berhenti.
Satu langkah saja kita keluar dari masjid ini sudah mulai muncul godaan. Yang tadi kita ruku, kita sujud, kita berdoa, kita berzikir, sebentar lagi kita akan berhadapan dengan godaan itu. Dan itu memang fitrah manusia digoda. Bukan hanya sekarang. Nabi Adam alaihi salam pun berada dalam godaan. Siti Hawa pun berada dalam godaan. Sebagaimana dilukiskan Al-Quran dalam surah Al-Baqarah itu. Oleh karena itu, satu sikap yang mungkin perlu kita cermati, yaitu sikap istiqamah. Sikap konsisten di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sikap ini kaum muslimin sidang jamaah subuh rahimakumullah mudah kita sampaikan, mudah kita ucapkan. Tapi mempertahankan sikap istiqamah itu sama dengan mengangkat gunung. Beratnya luar biasa. Kita yazid wayangkus naik turun. Jadi sikap istiqamah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah. Orang-orang yang berkata, yang memiliki keyakinan Tuhan kami adalah Allah Subhanahu wa taala. Semestaqamu. Mereka itu adalah istiqamah dengan apa yang diucapkan. Istiqamah dalam ketaatan, istiqamah dalam ibadah, istiqamah dalam pekerjaan. Apa makna istiqamah itu? Berdiri tegak, lurus, konsisten, tidak berubah-ubah. Secara bahasa begitu definisi yang bisa kita buat secara sederhana. Tapi kalau kita baca dalam studi-studi Islam, itu banyak sekali definisi istiqamah itu. Mungkin hampir 20. Tadi malam saya buka beberapa studi Islam. Itu hampir 20 makna istiqamah. Tapi paling tidak ada satu intisari yang kita bisa ambil. Makna istiqamah itu adalah makna konsisten dalam ketaatan, konsisten dalam perintah Allah, konsisten untuk tidak bersedia melakukan pelanggaran terhadap ajaran-ajaran Allah. Itu yang kita maksud dengan istiqamah. Konsisten, berdiri tegak lurus. Misalnya Imam Nawawi rahimahullah memberikan definisi singkat sekali definisi. Apa definisi istiqamah menurut Imam Nawawi? Imam Nawawi menyebut bahwa makna istiqamah itu taat, patuh pada perintah Allah, tinggalkan larangannya. Gitu. Taat yang patuh. Tapi kandungan patuh taat kepada perintah Allah, tinggalkan larangannya, itu luasnya minal masyriq ilal maghrib. Luas sekali. Oleh karena itu, sikap ini perlu mendapat perhatian. Perlu mendapat pencermatan kita. Ya, tidak sama dengan orang mungkin makan nasi. Munyo mangat temombu le. Apa juga? Munyo hana mangat temombu. Hana apa juga? Mangat tumombu, hana mangat tumombu. Karena itu untuk menjaga kesehatan, makan walaupun sedikit. Coba kalau dari sisi medis, 3 gala dapat jobu. Waktu hana mangat tumombu, hana dapat jobu. Berulang seperti itu pasti kena dampak pada penyakit mah. Sama juga. Dan kita kadang-kadang semangat ibadahnya tinggi. Salat fardu, salat sunnah, baca Quran, terus zikir semuanya. Tapi cuma sehari saja. Setelah itu lupa atau tidak sanggup lagi. Lusa begitu lagi. Dan kadang-kadang hanya cukup salat fardu saja. Nah, itu kelihatannya belum istiqamah. Oleh karena itu dalam menjaga konsistensi dengan ajaran agama, patuh dan taat, itu dilakukan secara berangsur-angsur.
dijaga secara tadarus bertahap demi bertahap sampai mencapai titik yang paling tinggi. Dan itu menjaga konsistensi atau istiqamah dalam beribadah. Misalnya salat subuh berjamaah, bunyi mengat bombu, awal itu hanya mengat bombu, ada atau kali Arab ini. Itu tidak istiqamah namanya. Jadi kita menjaga ibadah ini walaupun kecil, tetapi kita konsisten. Sama dengan iman. Ini kalau tidak istiqamah itu sebetulnya ada kaitan dengan iman. Iman itu yazid wa yanqus, naik turun dia. Kenapa bisa terjadi yazid wa yanqus dalam konteks iman? Kenapa tidak istiqamah dalam konteks ibadah? Kembali lagi, kita itu lalai, kita itu lupa, kita itu banyak godaan. Kemampuan menjaga kelalaian, kemampuan menjaga dari godaan, itu yang membuat iman itu naik. Istiqamah itu bisa berjalan. Kalau tidak, kita akan naik turun frekuensinya di dalam beribadah. Oleh karena itu, dalam surah Fussilat itu, pertama sekali supaya keimanan istiqamah itu bisa jalan, bisa konsisten berada dalam hati setiap mukmin. Rabbunallah. Yakinlah dengan ungkapan itu. Bahwa kalau kita menyatakan bahwa Tuhan kami hanyalah Allah, tak ada Tuhan yang lain. Kalau makna di sini kita sebut tidak ada sesembahan yang lain, tidak ada penghambaan diri kita kepada yang lain, hanya kepada Allah. Kita tidak menghamba kepada harta. Jangan lalai dengan harta sehingga tidak taat kepada Allah. Kita tidak menghamba kepada kekuasaan, kekuatan. Jangan lalai dengan jabatan dan kedudukan itu sehingga kita lalai lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ketaatan. Jadi kalau kita sudah menyatakan Rabbunallah, maka kita harus wujudkan makna kandungan Rabbunallah itu di dalam kehidupan kita. Bangun pagi, Rabbunallah. Apa contoh teladan Rasulullah memberi kami kita dalam bangun pagi? Membaca doa bangun pagi. Itu makna Rabbunallah. Kita yakin hanya Allah tempat kita bergantung, hanya Allah kita tempat menyembah, dan kita mengikuti sunnah Rasulullah SAW pada saat bangun. Mencari nafkah, kehidupan, berdagang, ke laut, nelayan, ke sawah, bertani. Rabbunallah, kita menyatakan hanya kepada Allah kita bergantung, hanya kepada Allah kita menyembah. Kita ikuti sunnah Rasulullah bagaimana kita berdagang. Anak dayak penutau, anak yak cilet kau, hak kita, hak orang. Bermuamalah sebagaimana Allah dan Rasul contohkan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Itu makna Rabbunallah. Sehingga kalau seperti itu kejadiannya, maka kita istiqamah di dalam kehidupan kita. Kita punya kewajiban mendidik anak dan istri di rumah. Rabbunallah. Kita hanya mohon kepada Allah. Kita bergantung kepada Allah. Kita menghambakan diri kepada Allah. Bagaimana Allah memberi contoh. Bagaimana Allah pesan. Bagaimana Rasul memberi contoh. Mendidik anak dan istri di rumah. Istiqamah. Jadi istiqamah itu bukan hanya pada salat saja. Oleh karena itu Imam Nawawi memberi 3 kategori istiqamah itu. Istiqamah lisan. Artinya apa? Kita konsisten untuk bicara hal-hal yang baik. Kita konsisten mengungkapkan kalimat-kalimat yang menebarkan kasih sayang, kemanfaatan kepada orang lain. Yang keluar dari lisan kita adalah zikir kepada Allah. Itu istiqamah. Tidak ada keluar kalimat dari kata-kata dari lisan kita, dari mulut kita itu
kalimat yang menyakitkan hati orang, kalimat yang membuat sedih orang lain, kalimat yang membawa lara, tidak ada manfaat apapun. Jadi kalau kita bersedia berhenti mengungkapkan kalimat-kalimat yang tidak bermanfaat, maka kita itu istiqamah bil lisan. Jadi Imam Nawawi menyebut bahwa karakteristik istiqamah pertama yang mudah kita ukur adalah istiqamah bil lisan. Nampak Ustaz, nampak umi, orang-orang yang senantiasa mengeluarkan kalimat-kalimat yang hasan, kalimat-kalimat yang baik, zikir kepada Allah, nampak. Jadi hana zigzag, uronyo ged, tinggal hana ged, uronyo pah bahasa, tinggal hana pah, uronyo ungkapan dia bagus. Katanya apa menurut angin, Ustaz. Belum lah mau sama-sama politik, dan leka angin. Pemilu ke kata yang angin leka. Nah, coba lihat konsistensi dari lisan, istiqamah lisan. Itu tidak mudah. Hana mudah menjaga istiqamah bil lisan, tidak mudah. Termasuk saya sendiri tidak mudah menjaga itu. Sadar atau tidak sadar. Itu yang pertama. Jadi Imam Nawawi itu membagi istiqamah itu 3 kata. Pertama istiqamah dengan lisan. Kemudian yang kedua dengan af'al, perbuatan. Konsisten dalam perbuatan yang baik. Infak, apakah sedekah? Tadi Ustaz, Pak Imam sedang membangun masjid baru. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Cepat selesai masjid itu. Cepat kita beribadah di masjid. Sehingga ibadah itu benar. Ibadah itu nyaman. Dan itu adalah fitrah manusia. Kenapa orang-orang dahulu itu mencari, dalam sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu pertama itu bukan di kota. Jadi ada kaitan dengan kenyamanan untuk tafakur kepada Allah Subhanahu. Kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu menerima wahyu pertama itu tidak di rumah, tidak di kota, tidak di pasar, tetapi beliau uzlah, pindah ke satu tempat Gua Hira itu. Untuk apa? Untuk mencari tatmainnul qulub, untuk mencari ketenangan, untuk fokus dalam berpikir, untuk membuat hati itu nyaman. Maka dalam ibadah itu, misalnya sholat itu dituntut khusyuk. Maka ada masjid yang luas, masjid yang nyaman, masjid yang bersih, itu yang mengantarkan kita untuk khusyuk di dalam beribadah. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu berkomunikasi dengan Allah Subhanahu Wa Taala pada Gua Hira, pada wahyu pertama itu dengan Jibril, karena beliau berada dalam ketenangan hati dan pikiran. Jadi kalau sudah ada masjid yang luas, yang nyaman, yang bersih, yang indah, khusyuk untuk ibadah, khusyuk berzikir, khusyuk i'tikaf. Tapi kalau ada yang sekali-sekali tidak khusyuk, nah itu Yazid bayangkus tadi. Jadi yang kedua adalah istiqamah bil af'al, dengan perbuatannya. Itu juga harus dijaga. Dan yang terakhir kata Imam Nawawi, istiqamah itu adalah istiqamah bil qalb, dengan hati. Apa maknanya? Setiap saat hati seseorang mukmin yang qalu rabbuna Allah tadi itu, dia senantiasa mengingat kepada Allah dimanapun, kapanpun, dalam kondisi apapun. Orang istiqamah itu tidak terpengaruh dengan keadaan. Itu yang namanya istiqamah. Jadi dalam kondisi apapun dia tetap berjamaah, dalam kondisi apapun dia tetap zikir, dalam kondisi apapun dia tetap beribadah. Apakah besok, lusa, gempa, tidak gempa, ada harta, tidak ada harta, miskin atau kaya, dia tetap menjalankan ibadah. Oleh karena itu, istiqamah ini menjadi penting, menjadi bahagian dalam kehidupan setiap orang.
paling tidak ada hikmah sesungguhnya di dalam kehidupan kita kalau menegakkan prinsip atau perbuatan atau sikap istiqamah. Pertama, hikmah orang istiqamah ini adalah mendorong orang untuk senantiasa beribadah. Itu prinsip hikmah yang paling besar. Kalau kita terus menerus melaksanakan ibadah, itu menjadi kebiasaan, kemudian menjadi kebutuhan, dan pada akhirnya kita tidak pisah dengan ibadah itu dimanapun dan kapanpun kita berada. Itu yang pertama, hikmahnya adalah mendorong orang, mendorong setiap mukmin untuk senantiasa beribadah, berbuat kebaikan. Istiqamah itu yang kedua, hikmahnya itu untuk membentengi seseorang dari godaan untuk melakukan kejelekan, kejahatan, maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kira-kira istiqamah itu menjadi pelindung di dalam kehidupan kita. Baje yang tebal hanya terpengaruh dengan sejumlah godaan daripada kehidupan dunia yang merusak kepada kita. Dan terakhir, hikmah yang paling besar istiqamah itu adalah senantiasa menyangkutkan hati kecil, hati nurani kita itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemanapun kita berjalan, apapun kita kerjakan, dimanapun kita berada, Allah bersama kita karena kita istiqamah dalam ibadah. Itu beberapa catatan dari pandangan ilmunya Imam Nawawi tentang istiqamah, tentang ciri dan karakteristiknya, dan hikmah-hikmah istiqamah kepada kita. Mudah-mudahan jamaah subuh Arafah ini, kalau saya mengikuti beberapa waktu yang lalu, istiqamahnya luar biasa. Alhamdulillah sampai hari ini masih jamaahnya luar biasa. Konsisten istiqamah untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita tidak ragu, tidak khawatir dengan cobaan, dengan godaan yang ada di sekitar kita. Dan pada akhirnya Fusilat 30 tadi Allah memberikan janji kepada orang yang istiqamah. Apa janji Allah? Bil jannah. Orang yang istiqamah, janji Allah itu adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi mari kita pertahankan sikap ini, sikap istiqamah ini. Paling tidak yang paling kecil dalam konteks ini, mungkin sebagian orang menganggap kecil, tapi sebagian menganggap itu besar. Menjaga subuh berjamaah itu berat. Ya mungkin salat fardu person sendiri-sendiri mudah, tapi menjaga konsistensi jamaah, apalagi jamaah subuh, itu berat. Maka janji Allah itu adalah surga karena usaha yang sungguh-sungguh dan melewati rintangan yang amat berat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua kekuatan, menambah keyakinan iman kita kepada Allah, dan kita istiqamah untuk menjalankan seluruh perintahnya, meninggalkan seluruh larangannya, dan senantiasa kita beribadah. Cari ridha Allah, senantiasa berzikir, memohon ampun kepada Allah atas segala kesalahan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi rahmat dan karunia kepada kita, sehingga kita senantiasa menjadi hamba-hamba yang seperti hamba-hamba yang baik, hamba-hamba yang memberikan manfaat kepada masyarakat, kepada orang, kepada bangsa dan negara. Dan senantiasa kita berdoa sebagaimana yang tadi dikatakan, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Demikian Arafah subuh ini, mudah-mudahan ada manfaat bagi saya sendiri, bagi kita semua. Ini sifatnya adalah saling mengingatkan. Jadi bukan mengajari, bukan memberitahu, tapi saling mengingatkan. Kalau siap itu saling mengingatkan. Mudah-mudahan kalau kita saling mengingatkan, Allah akan diberkati kepada kita semua. Dan nikmat Allah akan tambah karena kita bersyukur kepada Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terima kasih. Mohon maaf.
Bagaimana cara istiqomah? Setiap habis sholat berdoalah kepada Allah. Ya Allah, tancapkan hati kami iman. Ya Allah, angkat cabut seluruh kenikmatan-kenikmatan haram dan tancapkan pada tubuh hamba kenikmatan halal, sehingga tubuh kita senang ibadah, senang berzikir, senang berjamaah di masjid, senang beristighfar, senang terus menolong fakir miskin dan yatim. Maka itu doa sangatlah bagus untuk kita lakukan setiap saat. Insya Allah depan kita akan mengunjungi Masjid Polda dan insya Allah penceramahnya adalah Tengku Kasim. Mari sama-sama tidak hanya diri kita, tapi kita ajak teman-teman kita, sahabat-sahabat kita yang terjebak dengan dunia, yang terlena dengan hawa nafsunya, agar mereka juga mau bersama-sama kita untuk menjaga 5 waktu berjamaah di masjid. Mari sama-sama ayahanda bunda ikhwatal iman, kita saling memaafkan di antara kita. Mudah-mudahan setelah kita saling memaafkan di antara kita, setelah ini tidak ada dusta di antara kita. Ya, tidak ada macam-macam caleg kayak jak masjid. Itu jangan ada begitu. Tidak boleh gitu. Maka itu mari sama-sama kita saling salaman bersama guru-guru kita, para pejabat kita dan masyarakat. Mudah-mudahan Allah ampuni maafkan dosa-dosa di antara kita. Amin. Ya,